Shalom saudaraku, apa kabar semuanya? Luar biasa. Mari kita memulai ibadah kita pada hari ini. Kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa. Haleluya. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan berikan kepada kami. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang maha hadir, Engkau adalah Allah yang maha kuasa, dan Engkau sanggup melawan kami Tuhan pada jam ibadah kami pada hari ini. Kami mengucap syukur jika kami dapat berkumpul di tempat ini itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Mari Roh Kudus bekerjalah Tuhan di antara kami semuanya, menyatakan kasih setia-Mu Tuhan. Ketika kami ada dalam keadaan lemah, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kami. Ketika kami ada di dalam Tuhan sakit, Tuhan menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Dan ketika kami kekurangan Tuhan, Engkau adalah Allah yang memberikan kecukupan bagi kami. Kami bersyukur di hadapan Tuhan untuk semua yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Engkau yang akan menolong kami, ibadah kami pada hari ini. Kami serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan Tuhan melawat kami setiap pribadi lepas pribadi. Dan kami menyerahkan ibadah hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom. Ada sukacita? Siap memuji nama Tuhan? Mari kita bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan. Katakan, ku puji, ku sembah. Haleluya. Semuanya
Engkau selalu peduli bagi kami. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu. Oh haleluya. Layaklah Engkau kami agungkan, layaklah nama-Mu kami sembah ya Tuhan, layaklah Engkau kami puji-puji. Inilah kami Tuhan, biarlah setiap pujian penyembahan kami Bapa boleh naik ke hadirat Tuhan, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran Tuhan di tempat ini. Kami menghormati Kau hadir untuk memberkati kami Bapa. Oh Tuhan Yesus, mari Kau berkarya bagi kami, dan Kau mengurapi setiap kami yang hadir saat ini Tuhan. Kau mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Biar Engkau tetap berkarya di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga setiap kata yang keluar dari mulut bibir hamba hanya dari Tuhan asalnya. Mari Tuhan Engkau topang tolong kami Tuhan, sehingga kedatangan kami tidak sia-sia Tuhan ke rumah-Mu ini. Kami boleh dapat mendapat berkat yang sungguh luar biasa Tuhan, yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran Tuhan. Segala puji dan hormat syukur kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan Engkau memberkati umat-Mu yang tidak dapat hadir saat ini. Biarlah juga mereka boleh ikut beribadah di rumah mereka masing-masing Tuhan. Oh Tuhan, mari Tuhan Engkau topang mereka. Jikalau malas Tuhan, mari Engkau memberikan Tuhan kerajinan. Jikalau mereka sakit Tuhan, mari Engkau sembuhkan oleh kuasa bilur-Mu. Setiap mereka sembuh dalam nama Tuhan Yesus, dan Kau berikan semangat yang baru ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan puji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Nama Tuhan. Shalom. Dalam waktu kita yang hadir, kita mau tetap semangat ya, jangan pernah tidak semangat saudaraku. Kita melihat kanan kiri tidak ada siapa-siapa, kita aja bersama malaikat di surga. Kita di sini ada saudaraku. Amin. Nama Tuhan. Kalau kita boleh membuka Alkitab kita akan belajar dari firman Tuhan lagi dalam dengan judul Jagalah Kasih-Mu yang mula-mula ya. Jagalah kasih-Mu yang mula-mula. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Dan saya akan membacakan buat kita ayat 3 sampai 4 ya. Saya akan bacakan. Sudah dapat? Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, itu sama sekali tidak berguna. Amin. Nah, inilah firman Tuhan buat kita saat ini. Kita membaca nanti sampai ini dalam di sini judulnya kasih saudaraku. Dikasih itu sangat penting ya. Kita sudah berulang-ulang mendengarkan kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama manusia. Itulah hukum yang terutama ya, dan yang pertama saudaraku. Kenapa kok kita saat ini tetap dikatakan jagalah kasih-Mu mula-mula? Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kasih kita kepada Tuhan itu selalu dekat sekali ya. Kita boleh merasakan begitu mengikut Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita boleh rasakan begitu indahnya intim dengan Tuhan. Jadi kenapa? Kalau saat ini dikatakan jagalah kasih-Mu mula-mula, dikatakan di sini ya, saudaraku. Kalau di dalam Wahyu 1 sampai 7 dikatakan di sini salah satu teguran yang paling keras yang Tuhan Yesus berikan kepada jemaat di Efesus. Kenapa saudaraku? Ya, awalnya sih Tuhan Yesus sangat memuji segala perbuatan mereka, pelayanan mereka yang dilakukan pada jemaat. Ya, karena apa saudaraku? Kesabaran mereka dalam menanggung penderitaan oleh karena namanya, dan mereka tidak mengenal lelah saudaraku. Ya, itulah ketika Tuhan Yesus melihat jemaat di Efesus, saudara, kalau kita lihat di dalam Wahyu 2 ya, ayat 1 sampai 7, di sini Tuhan Yesus boleh melihat setiap hati jemaat, dan kita pun saat ini Tuhan melihat bagaimana sih kasih kita kepada Tuhan.
Bagaimana sebenarnya? Adakah kasih yang sempurna yang kita raih yang pertama-tama mengenal Tuhan, yang pertama-tama ketika kita mendapat satu karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Apakah kita benar-benar meresapi semuanya itu? Kenapa Tuhan Yesus mengatakan itu? Aku akan mencela engkau dalam Wahyu ya. Kalau kita boleh lihat dalam Wahyu itu, saya akan bacakan dalam ayat 4, Wahyu 2 ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kasih yang semula, apa sih sangat penting kasih semula itu bagi Tuhan? Sangat penting, saudaraku. Kenapa? Karena berbicara kepada dirinya sendiri, yaitu Yesus sendiri. Ya, kasih berbicara kepada Dia sendiri, Yesus sendiri. Apakah kita dengan segenap hati kita sudah mengasihi Tuhan? Ya, Tuhan Yesus lagi memiliki hati orang-orang percaya, saudaraku. Ya, ada banyak orang, aku kan sudah penuh. Saya sudah berkata-kata kalau kita tadi membaca dengan karunia roh, karunia lidah, karunia dan semua macam-macam karunia, bahkan pengetahuan yang membangun jemaat. Tapi kenapa Tuhan yang mencela jemaat di Efesus itu, saudaraku? Ya, berarti masih ada yang kurang, saudaraku. Ya, masih ada yang kurang bagi jemaat di Efesus waktu itu. Maka Tuhan yang mencela mereka. Aku akan mencela engkau, saudara, dikatakan seperti itu. Ya, sangat keras. Jadi kita sebagai jemaat Tuhan, kita sebagai pengikut Kristus yang sungguh-sungguh, kita harus benar-benar berhati-hati. Kita harus bagaimana sih hati kita yang polos, yang tulus untuk mengasihi Tuhan. Ya, kita mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan ketulusan hati kita. Tidak ada berpura-pura. Tuhan sudah menyelidiki setiap hati kita. Dia tidak ada yang tersembunyi baginya, saudaraku. Tuhan Yesus melihat setiap hati orang-orang yang mau tetap setia. Apakah dia hanya mementingkan diri sendiri? Apakah hanya dia melihat orang-orang yang dikasihinya yang cocok perkataannya? Apakah dia karena punya uang yang banyak? Apakah dia karena memberi kepada dia maka dia mengasihi timbal balik? Saudaraku, Tuhan Yesus tidak ada seperti itu. Tidak ada dikatakan timbal balik. Kalau kamu mengasihi, baru aku mengasihi engkau. Nah, itu bagi jemaatnya ya. Jadi kenapa kok Tuhan Yesus mencela seperti itu? Kalau kita lihat di dalam ayat 4 ini dikatakan, aku akan mencela engkau. Coba kita harus berhati-hati, saudaraku. Mengapa Yesus sampai mencela mereka? Apakah kasih mula-mula menjadi sangat penting bagi Yesus? Ya benar, saudaraku. Itu sangat penting banget. Kita harus dikatakan memelihara kasih yang mula-mula itu. Ya, kasih yang menjadi sangat penting bagi Tuhan Yesus. Ketika seseorang meninggalkan kasih mula-mula, ya artinya orang tersebut telah menjauh dari Tuhan Yesus. Ya, kenapa kok menjauh? Padahal dia mengerjakan segala sesuatu, pekerjaannya di gereja misalnya gitu, atau pekerjaannya sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kok Tuhan katakan, aku akan mencela engkau? Ya, dia katakan menjauh dari Tuhan Yesus kalau kita tetap tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saudaraku. Ya, kalau kita dikatakan dalam membaca dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 di sini dikatakan, saya akan bacakan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, kita harus simak ayat ini, saudaraku. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Nah, kenapa kok dikatakan tidak mengenal Allah? Apakah kasih kita sempit sekali sih? Apa kasih kita ini pendek? Atau apakah kasih kita ini kurang kepada Tuhan? Nah, Tuhan mengerti semuanya, saudaraku. Maka dikatakan di jemaat Efesus itu, mereka sudah memiliki segala-galanya karunia. Mereka sudah berbuat baik kepada jemaat. Mereka sudah jemaat sama jemaat sudah berbuat baik, sudah mengenal apa sih yang Tuhan mau dikatakan. Tetapi masih tetap Tuhan tidak mengenal mereka. Tuhan masih mencela mereka, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Ya, mari kita mau tetap
koreksi di dalam kehidupan kita. Di mana sih Tuhan, apa sih yang kurang di dalam kehidupanku? Apa sih yang masih harus saya kerjakan? Ya, setiap aktivitas yang sangat tinggi dalam melakukan pekerjaan pelayanan kepada Tuhan dan jemaatnya, ya harus berdasarkan kasih kepada Kristus. Bukan karena pujian saudaraku atau penghargaan dari orang lain, tapi apa yang katakan, kasih yang tulus, kasih yang benar-benar, ya, kasih yang benar-benar mengasihi dia, ya. Karena Tuhan yang mengasihi kita terlebih dahulu, tentu kita wajib mengasihi dia, saudaraku, ya. Dari segala-galanya kita harus mengasihi dia. Pertama yang kita lakukan adalah mengasihi Tuhan Yesus. Bagaimana cara kita mengasihi dia, saudaraku? Lakukan perintah Tuhan. Ya, lakukan perintah Tuhan. Apa itu perintah Tuhan itu? Banyak, saudaraku, yang tidak terhitung banyaknya. Ketika kita kehilangan fokus dan motivasi dasar ini, saudaraku, maka lambat laun kita pasti akan menjauh dari dia. Ya, aku kan sudah penuh roh, aku kan sudah memiliki karunia. Jadi ketika Roh Kudus itu sudah hadir dalam hidup kita, itu tidak akan pergi lagi, saudara. Itu selalu ada berdiam di dalam hati kita. Nah, itu sebabnya kita mau tetap Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Ketika kita terima Yesus, ya, kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita sudah ada Roh Kudus yang membawa kita selalu, menegur kita selalu berjalan dalam kebenaran Tuhan. Ya, itulah makanya dikatakan kita dipenuhi dengan karunia-karunia Roh Tuhan. Tapi kalau kita membaca di dalam pembacaan kita ini tadi, ya, dalam Korintus tadi, bacakan dalam ayat 3 di sini. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Nah, ini kita kalau bisa pelihara, kita merawat yang ada dalam hati kita, yaitu kesabaran, ya, sabar. Kalau kita diperhadapkan dalam segala hal, kita harus sabar, saudaraku. Ya, seringkali kita tidak bisa sabar. Ya, saya mengakui, saya bisa tidak sabar, saudaraku, kalau saya lihat, tapi kalau kita datang kepada Tuhan, ampuni saya, berikan aku kesabaran. Memang itulah setiap tantangan yang diperhadapkan kepada kita, saudaraku. Ya, sehingga kita tidak bisa sabar. Saya khususnya itu, ya, saya bisa langsung, tapi saya katakan kepada Tuhan, ampuni saya, kau membentuk saya. Nah, itu yang kita pelihara. Dikatakan kita harus merawat itu firman Tuhan, kesabaran, tidak ada kesombongan, saudaraku. Kita tetap mau menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang lemah lembut. Makanya dikatakan kita mau tetap setia membaca firman Tuhan. Kita mau tetap setia saat ini, supaya di dalam apa yang diperhadapkan kita setiap saat, setiap hari, saudaraku, ada firman Tuhan yang membukakan kehidupan kita. Nah, itulah yang artinya kita tetap di dalam Tuhan, membaca firman Tuhan tidak jenuh-jenuh, saudaraku. Di situ diberikan kita pengertian yang baru. Di situ kita diberikan kesabaran. Di situ kita diberikan kelemah lembutan, sehingga kita boleh sanggup menahan segalanya oleh karena firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sangat besar khasiatnya, ya. Dia sangat berfaedah buat tubuh, roh, dan jiwa kita, ya. Kita harus tetap setia membaca firman Tuhan. Kita jangan dikatakan meninggalkan kasih mulia-mulia itu. Kita mau tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan, memelihara kasih yang mulia-mulia itu. Karena dikatakan kasih yang mulia-mulia itulah yang utama, ya, kita pelihara. Lalu saya sudah terima Yesus sudah berapa puluh tahun yang lalu. Nah, kita mau tetap pelihara kasih itu, ya. Jadi jangan disepelekan. Jangan pernah kita menyepelekan. Udahlah, biasa-biasa aja. Orang Kristen itu begitu biasa-biasa aja. Tidak, saudaraku. Apalagi kita menghadapi pandemi saat ini, saudaraku. Apa yang harus kita lakukan? Kita sudah menjaga protokol kesehatan. Nah, itu memang betul yang sudah diperintahkan, ya. Jadi yang pertama yang kita lakukan sebenarnya apa?
berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Ya, segala sesuatunya Tuhan yang mempunyai. Tuhan yang mau. Kalau Tuhan izinkan kita begitu, kalau Tuhan izinkan kita penyakit itu datang, nah, tapi Tuhan tidak mau seperti itu. Orang yang selalu berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, saudaraku, Tuhan yang mau segala-galanya. Ya, Tuhan memelihara hidup kita yang sempurna ini, Tuhan. Tuhan menyempurnakan hidup kita sehingga kita semakin sempurna pemeliharaannya, saudaraku. Jangan pernah takut tentang itu. Jangan pernah takut tentang pandemi COVID ini, saudaraku. Aduh, di sana kan banyak berkerumun ini begini. Kita sudah melakukan protokol. Kalau memang kita penting, tidak bisa dilarang, saudara. Kita harus pergi. Ya, tapi kalau penting kita pergi, kalau tidak penting ya nggak usah pergi. Tapi protokol kesehatan itu tetap kita jaga, saudaraku. Ya, tidak ada penyesalan. Tapi yang pertama kita harus berserah kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Ini tubuh, roh dan jiwa Tuhan, Engkau pelihara dengan sempurna. Tuhan akan pelihara. Tuhan akan peduli bagi orang yang tetap andalkan Tuhan. Ya, jangan sepelekan, saudaraku. Kayak anak-anak juga, mama saya kan sudah berdoa juga seperti itu, saudaraku. Kita mau tetap pribadi lepas pribadi, kita mau tetap saling mendoakan. Hamba Tuhan kan sudah mendoakan saya. Udahlah, aku nggak usah. Udah begitu aja. Terima kasih Tuhan. Udah sampai di surga, nggak ada berdoa. Ini aku hidupku Tuhan. Pakai aku Tuhan. Bentuk aku Tuhan. Ya, harus seperti itu. Kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, Tuhan akan berkarya. Tuhan akan memberi pengetahuan-pengetahuan baru, pengertian-pengertian yang baru kepada kita, saudaraku, supaya kita semakin mengerti apa sih rencana Tuhan buat kita saat ini. Kita tidak tahu sampai kapan tuh virus ini berlalu, karena vaksinnya juga belum ada. Yang satu hal yang kita lakukan, saudaraku, ya tetap intim dengan Tuhan. Tidak terlalu takut. Ya, takutlah pada Tuhan. Jangan takut pada yang ada di dunia ini, yang bisa membinasakan tubuh dan roh kita. Takutlah kepada Tuhan. Itu yang berhak segala-galanya, saudaraku. Ya, kita memuji dan menyembah Dia. Kita lakukan yang untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita mau harus tetap setia kepada Tuhan. Jadi bagaimana kita untuk memelihara kasih muda-muda itu? Mari kita bertobat laku. Ya, kalau kita membaca di dalam Wahyu 2 ayat 5, saya bacakan buat kita. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah dari apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Maksudnya, saudaraku, ya, bertobat. Apa itu kaki dian? Kita tidak bisa lagi melihat kerajaan surga kalau kita mau tidak bertobat, saudaraku. Yang Tuhan sudah janjikan kepada kita, ya, Tuhan ambil kaki dian itu. Jadi ya, artinya kita tidak mau bertobat hingga kita tidak lagi melihat apa yang Tuhan berikan, janjikan kepada kita, saudaraku. Apa itu? Yaitu kekekalan. Ya, tujuan hidup kita ini, saudaraku, ya kekekalan, ya, surga kekal selama-lamanya. Kita tidak tahu kapan Tuhan mengangkat kita, tapi kita mau tetap setia, tetap terjaga-jaga, saudaraku, di dalam hidup ini. Ya, Dia tidak mengenal kecil, tua, muda, semua sama, saudaraku. Kita tidak tahu. Itu rahasia Tuhan. Yang satu hal, kita mau tetap setia kepada Tuhan. Kita mau tetap sungguh-sungguh untuk melakukan ibadah kita kepada Tuhan. Jangan pernah menjauh dari ibadah-ibadahmu. Lakukanlah. Ya, itu dikatakan dalam firman Tuhan. Jadi dikatakan Tuhan akan ambil kaki dianmu jikalau kau tidak bertobat. Nah, kita harus berhati-hati, saudaraku. Ya, maksudnya kita mau bertobat itu, kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan lebih dalam lagi, ya. Kita harus lebih dan lebih lagi. Bagaimana kita tidak mau bertobat, saudaraku? Kalau kita mau mengasihi Tuhan, padahal dikatakan, aku kan sudah mengasihi engkau Tuhan, aku sudah melakukan ini Tuhan. Tapi kalau kita membenci saudara-saudara kita, membenci satu iman kita, ya, hanya mengasihi seseorang
yang timbal balik adanya. Maksudnya kalau kamu memberi, aku pun akan memberi. Kalau kamu mengasihi, aku pun mengasihi engkau. Nah itu bahasa dunia di sini tuh, saudaraku, yang tidak mengenal Tuhan. Tapi kalau kita membenci saudara-saudara kita, bagaimana kita mungkin mengklaim apa kata Tuhan? Aku mengasihi engkau Tuhan. Padahal kita membenci saudara-saudara kita, ya. Jadi mari kita tidak membenci, bertobat dari itu, saudaraku. Aku mengasihi engkau Tuhan, tapi aku tidak suka sama saudaraku itu. Tidak ada bahasa seperti itu. Kalau kita boleh membaca di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. 1 Yohanes 14 ayat 19, coba kita baca. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudara-saudaranya. Nah ini sangat rentan, saudaraku, ya, buat kita anak-anak Tuhan, ya. Kalau gampang tersinggung, dia padahal udah lama menjadi anak Tuhan. Kalau ada sedikit dari saudara kita yang kurang enak, kita sudah membenci, ya. Kita sudah gak suka sama dia. Nah ini tantangan yang sangat besar yang diperhadapkan kepada kita, saudaraku. Ya. Mari kita mau bentuk hati kita ini supaya aku mengasihi engkau, mengasihi saudara-saudaraku. Karena kita berkata, kalau aku mengasihi saudaraku, walaupun kita mengatakan, aku mengasihi engkau Tuhan. Nah, mari kita, saudaraku, mau tetap setia memperdulikan, memperhatikan firman Tuhan ini, supaya firman itu klop dalam hati kita, supaya kita mau benar-benar mengatakan mengasihi Tuhan. Jadi kita harus mengasihi saudara-saudara kita dan saudara-saudara kita seiman. Kita harus saling mendoakan. Kita harus mendoakan mereka yang lemah. Kita harus mendoakan mereka yang sakit. Kita harus mendoakan mereka. Kalau bila penting kita memberi, kalau kita masih memiliki. Yang satu hal, kita harus tetap saling mendoakan. Amin, saudaraku. Haleluya. Jadi dikatakan di sini kita harus menjadi pemenang, saudaraku. Dalam ayat itu Wahyu tadi, ya, Wahyu 2 ayat 7 dikatakan di sini. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan pohon kehidupan yang ada pada taman Firdaus Allah. Nah, janji Tuhan kepada kita harus menjadi pemenang. Menang dalam segala hal ini, saudaraku. Supaya kita boleh memiliki apa yang Tuhan janjikan, yaitu kehidupan kekal selama-lamanya. Amin, saudaraku. Dan yang terakhir, jangan pernah lupakan bagaimana kasih Tuhan yang begitu sempurna bagi kita. Apa, saudaraku? Yaitu pengorbanannya. Yang seharusnya kita yang sudah binasa, yang seharusnya kita yang sudah mati, tapi dia berkorban oleh karena kasihnya. Ya, kasih Tuhan sungguh luar biasa bagi Dara dan saya. Ya, kita harus mengingat itu. Jangan pernah dilupakan. Makanya dikatakan kita setiap bulan boleh perjamuan kudus. Kenapa, saudaraku, itu dilakukan? Supaya kita tidak pernah lupa begitu kasih Tuhan itu buat kita. Pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Ya, dia mati untuk menyelamatkan kita. Pelihara, saudaraku, supaya tidak sia-sia pengorbanannya itu kepada kita. Mari kita mau tetap pelihara kasih Tuhan yang sempurna itu, saudaraku. Dan apa yang dia lakukan, dia mengasihi kita, dia mengampuni kita, dia mendorong kita supaya jangan pernah kita berbuat dosa. Jadi supaya kita boleh tetap setia kepada Tuhan. Supaya apa, saudaraku? Supaya janjinya itu boleh menjadi milik kita. Amin, saudaraku. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, mari kita mau tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jangan pernah lengah. Ya, memang kelengahan itu ada, saudaraku, tapi ada roh yang sedang mendorong. Jangan sampai kamu malas. Seperti itu ya, salah satu contoh. Kalau saya malas
pekerjaan saya nanti kapan saya kerjakan, akhirnya saya boleh kecapean saudara. Ya capek, jadi saya paksa, Tuhan tolong saya, kamu bangkitkan imanku Tuhan, Engkau membangkitkan semangatku. Saya katakan langsung kepada Tuhan, mungkin langsung saya bernyanyi saudaraku. Itulah yang saya lakukan, dan kita mau tetap setia kepada Tuhan. Dan satu kesaksian yang indah buat saat ini saudaraku, Tuhan menambahkan lagi umur 1 tahun. Apa yang saya lakukan tuh pas hari ini juga saudara, bertambahlah umur saya tapi kekuatan saya boleh berkurang. Katakan Tuhan, jangan berkurang kekuatan saya. Katakan kepada Tuhan, kuatkan saya tetap. Tuhan Yesus, saya katakan kepada dia, supaya tetap aku kuat, tetap aku sehat untuk melakukan tugas-tugas saya. Walaupun mungkin umur saya udah bertambah ya, tapi kekuatan dari Tuhan tetap Tuhan berikan kepada saya. Kalau saya mau tetap setia kepada Tuhan, dan kita mau tetap saling mendoakan. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Kita mengangkat satu pujian, bolehkah? Ya, selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, aku Tuhan. Apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, haleluya. Dalam mata dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Dalam dia telah kulihat kebaikanmu, nyata terlapis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Dalam dia laku lihat kebaikanmu, tertangis hidupku. Sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Bapa yang baik, Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dan sangat baik, amat baik bagi kami Tuhan. Oh Tuhan, kami boleh menghadapi pandemi saat ini Tuhan. Engkau melihat umat-Mu, seberapa kami yang hadir Tuhan. Tetap Engkau mengasihi kami, tetap Engkau mendorong hidup kami, supaya kami boleh tetap setia kepada-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau membangkitkan iman dan semangat kami. Oh, supaya kami tidak sia-sia Tuhan mengiring Engkau selama ini. Biarlah Tuhan tidak sampai di pertengahan jalan, tapi kami mau sampai Tuhan Yesus datang menjemput kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh benar-benar mengasihi Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Engkau menyelidiki hati kami Tuhan. Engkau membentuk hidup kami, supaya kami menjadi orang yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terpujilah nama-Mu. Engkau memberkati sidang jemaat yang hadir saat ini. Engkau memberkati
buat seluruh yang digembalakannya. Tuhan akan memberkati lebih lagi Tuhan. Engkau memberikan semangat yang baru, roh yang baru Tuhan. Oh Tuhan, mari Engkau dorong tetap mereka Tuhan. Berkati obat Tuhan. Kau memulihkan segala sakit penyakit yang ada di tubuhnya. Berkati umatmu yang lagi sakit Tuhan. Oh berkati orang-orang yang ada di rumah sakit Tuhan, yang berharap kepada Tuhan. Tuhan akan jawab, Tuhan akan sembuhkan ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa dan doa kami Tuhan yang jauh dan sempurna. Biarkan firman ini boleh menjadi milik dan bagian kami Tuhan. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Pendeta Richard Marbun yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Saya percaya kita semua diberkati, amin. Kita didorong, kita dikuatkan, diajar sekali lagi untuk tetap hidup di dalam kasih Allah, ya. Biarlah kasih Allah yang sudah kita terima itu tetap membara di dalam kehidupan kita, ya. Kita mau memelihara kasih itu di dalam kehidupan kita setiap hari, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan melakukan perintah Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Dengan hidup di dalam kasih, maka kita akan menjadi orang Kristen yang berhasil, orang Kristen yang baik, ya, di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Saudara, kita akan memberi persembahan. Nanti saya undang Saudara Franky untuk maju ke depan menjalankan persembahan. Mari kita syukur dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk acara persembahan saat ini Tuhan. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu, dan saat ini kami mau memberikan apa yang Kau telah berikan kepada kami Tuhan. Kiranya Tuhan Kau menilik dan melihat hati kami yang memberi Tuhan kita sama hati kami, dan Tuhan kami tahu seberapa pun yang kami beri ini kami memuliakan untuk nama-Mu saja Bapa. Puji nama Tuhan, kami siap memberi hati di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara, kita akan mendengarkan pengumuman yang bertugas minggu depan. WL-nya adalah Saudara Hati, ya, Saudara Hati. Firman Tuhannya
saya, ya. Nanti selengkapnya akan share di grup, ya. Saudara-saudara, kita tetap terus semangat di dalam ibadah kita yang sudah mulai ini, ya. Dan kita akan tetap terus mengingatkan buat saudara-saudara kita yang masih di dalam rumah, ya, mungkin nanti akan mengikuti ibadah online. Tetap juga mereka mau mengikuti ibadah online, ya, datang bersama-sama dan kita puji Tuhan. Saudara, kita tetap harus menjaga kesehatan, ya, menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan, ya, supaya kita dapat menjalani kehidupan new normal di tengah pandemi ini dengan baik, ya, sehingga kita tetap bisa beraktivitas, bisa tetap produktif, bisa tetap menghasilkan dan kebutuhan kita tercukupi. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baik saudara-saudara, kita akan berdoa. Nanti Ibu Lisa yang akan berdoa syafaat dan waktu itu mau dilanjutkan doa berkat oleh saya. Mari saudara kita satukan hati dalam doa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Kau kudus, Allah yang mengasihi kami, Allah yang mengenal kami, Allah yang tahu segala sesuatu yang ada di dalam. Kau yang mengenal Tuhan setiap pribadi lepas pribadi yang ada di dalam hati kami, di dalam diri kami. Kau tahu apa yang menjadi Tuhan, kerinduan hati kami. Bapa, biarlah Roh Kudus Engkau akan menolong kami untuk kami terus hidup di dalam rencana Tuhan, memahami rancangan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami, dan kami menolak segala sesuatu yang berusaha Tuhan untuk menggagalkan rencana Allah, rancangan Tuhan di dalam hidup kami. Kami tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami meminta Roh Kudus untuk memimpin kami seluruh hidup kami hari lepas hari, setiap hari Tuhan. Untuk kami Tuhan hidup seturut dengan rencana Tuhan, dibimbing dan dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan, untuk kami melakukan apa yang Kau kehendaki, apa yang Kau mau dalam hidup kami. Terlebih Tuhan, menjelang kedatangan Kristus untuk kali yang kedua, kami tahu Tuhan bahwa Engkau segera akan datang. Bapa, di akhir zaman ini kami mau merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah, pusat kehidupan bagi kami. Segala sesuatunya berasal dari Tuhan, dan biarlah Tuhan kami mau kembalikan segala sesuatunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau yang menguduskan dan mengampuni, Engkau yang meluruskan segala jalan-jalan kami, Engkau yang menuntun kami Tuhan, mengarahkan kami, mengampuni jikalau ada dosa dan kesalahan. Biarlah Roh Kudus sendiri akan menolong kami. Jikalau Tuhan kami melakukan pelanggaran, Engkau yang menempelak kami Tuhan, Engkau yang mengajar kami Tuhan, untuk kami ada di dalam jalan yang lurus, jalan yang benar. Bapa, Engkau sendiri yang akan berajaran di dalam seluruh kehidupan kami. Engkau yang akan menolong kami agar kami boleh hidup di dalam kasih-Mu, agar kami boleh memiliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Bapa, biarlah Roh Kudus Tuhan menolong, memampukan kami Tuhan, agar kami memiliki kadar kasih yang murni di dalam Engkau. Bapa, ampuni kami jikalau Tuhan kadar kasih kami mungkin kurang, semakin menurun. Ampuni kami, dan biarlah Roh Kudus mampukan kami untuk kami sungguh-sungguh lagi Tuhan melihat kepada kasih yang murah-murah, untuk kami memiliki Tuhan api Roh Kudus Tuhan
kepada kami apa yang kami perlukan, yang kami butuhkan. Bapa yang di surga, biarlah Roh Kudus menuntun umat-Mu, menuntun kami semua, membimbing kami dengan Tuhan yang normal yang kami hadapi, Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tidak mengetahui kapan ini akan berakhir, pandemi COVID-19 ini akan berakhir, tetapi kami tahu bahwa Engkau adalah Allah Immanuel. Engkau adalah Allah yang menyertai kami, Tuhan. Kami tahu di dalam perlindungan Tuhan saja kami akan merasa aman dan tenang. Hanya di dalam kasih-Mu, Tuhan, di dalam perlindungan-Mu, Tuhan, kami akan merasakan kedamaian. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur jikalau Tuhan memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan, kemampuan, kecakapan. Kami Tuhan menghadapi hari-hari kami bukan dengan kuat gagah kami sendiri, tapi kami tahu bahwa hidup kami sementara ini Tuhan itu karena kemurahan demi kemurahan Allah. Kami boleh menikmati kemurahan demi kemurahan Allah dalam hidup kami setiap hari. Kami boleh melangkah karena kasih karunia Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Kami boleh ada, kami boleh Tuhan, oh Yesus hidup sampai saat ini, itu karena kebaikan Tuhan. Bapa yang di surga, biarlah Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk kami terus Tuhan melihat kepada hal-hal yang Tuhan, oh Yesus Tuhan, berikan kepada kami, yang Tuhan tanamkan di dalam diri kami. Biarlah Tuhan kami boleh dipacu oleh Engkau Tuhan. Untuk kami Tuhan mengejar bukan hanya hal-hal yang dapat binasa, yang sementara di dunia ini, tetapi kami boleh mengejar kepada hal-hal yang rohani Tuhan. Mengejar kepada sesuatu hal yang tidak binasa, kepada suatu kekekalan, kepada keabadian di dalam Kristus Yesus. Bapa, biarlah Roh Kudus Kau tolong kami untuk kami menyadari akan semuanya ini. Karena kami tahu Tuhan, hidup dan mati kami ada di tangan Tuhan. Bapa yang di surga, Bapa, mari Kau tolong Tuhan, Kau memberkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Kau pelihara mereka, tolong mereka dalam menghadapi tantangan, persoalan. Kau tolong kami semuanya Tuhan, karena kami percaya firman-Mu berkata, kami adalah orang-orang yang menang di dalam Kristus Yesus yang memberikan kemenangan kepada kami. Dan roh yang ada di dalam diri kami itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Engkau yang memberikan kepada kami Tuhan kekuatan, yang memberikan kepada kami kemampuan, yang memberikan kepada kami hikmat, yang memberikan kepada kami Tuhan kuat kuasa Tuhan. Ketika kami berdoa, kami meminta kepada Tuhan, dan kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang mendengar setiap doa. Engkau juga yang akan Tuhan menolong. Yesus Tuhan menggenapi Tuhan setiap Tuhan permohonan doa kami. Apa yang menjadi Tuhan pergumulan kami, Tuhan Engkau yang akan memberikan Tuhan. Engkau yang akan mendengar dan menjawabnya. Bapa, kami tahu bahwa apa yang kami lakukan mungkin Tuhan terbatas, tetapi kami Tuhan punya Allah yang tiada batas. Allah yang melakukan mujizat demi mujizat, Allah yang setiap hari melakukan Tuhan, oh Yesus, perkara-perkara yang ajaib dan dahsyat. Bapa, kami tahu bahwa Engkau Tuhan sanggup Tuhan mendengar, menjawab Tuhan setiap permohonan doa kami, setiap pribadi lepas pribadi yang ada di tempat ini. Bapa, kami percaya Tuhan Engkau adalah Allah yang ajaib. Mari Kau tolong membela setiap umat-Mu dalam setiap tantangan masalah yang dihadapi. Kau akan menolong kami Tuhan, agar kami keluar seperti seorang yang lebih dari pemenang di dalam Kristus Yesus Tuhan. Bapa, memberkati terus pekerjaan-Mu, gereja-Mu di tempat ini. Nyatakan kasih dan setia-Mu. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang menjadi Tuhan Gembala Agung kami. Engkau yang akan menolong umat-Mu, Gembala-Mu, oh Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini. Berkati mereka tua, muda, besar, kecil Tuhan. Dimanapun kami ada, kami tahu bahwa Engkau adalah Allah pemelihara jiwa kami. Engkau yang akan menolong Tuhan gereja-Mu di tempat ini, jemaat-Mu Tuhan di tempat ini.
Hidup kami semakin hari Tuhan, semakin Tuhan setia, semakin mengasihi Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan. Bapa, mari Roh Kudus Tuhan, Kau berkati Tuhan, apa yang menjadi program, apa yang menjadi Tuhan, oh Yesus Tuhan, kegiatan-kegiatan kami dalam gereja, Kau yang akan memberkatinya. Kau memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu di tempat ini Tuhan, yang mengasihi Engkau, Tuhan, yang mau melayani pekerjaan Tuhan. Engkau yang akan memberkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia. Bapak, biarkan Tuhan, hikmat Tuhan, Tuhan berikan atas pemimpin bangsa kami dari yang tertinggi sampai rendah. Tuhan, mampukan mereka melakukan tugas mereka dengan baik, benar, jujur, dan adil. Tuhan, tolong pemimpin bangsa kami, jaga dan lindungi mereka, agar mereka ada di dalam kebenaran, agar ada di dalam Tuhan keadilan, ada di dalam kejujuran, ada di dalam Tuhan hukum yang baik dan yang benar. Tuhan, Kau berkati pemimpin bangsa kami, agar mereka boleh mengasihi rakyat Indonesia di seluruh Tuhan negeri ini. Kami minta kepada Tuhan, biarlah Indonesia boleh sejahtera, Indonesia boleh aman, Indonesia boleh diberkati dan menjadi berkat bagi negara-negara lain. Indonesia menjadi kesaksian yang luar biasa bagi negara-negara yang lain. Indonesia Tuhan menjadi negara yang diberkati oleh Tuhan, negara yang maju, bukan hanya negara yang berkembang, tapi negara yang maju. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk Indonesia, biarlah kasih Tuhan atas Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan berkati. Oh, terima kasih, berkati gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh Indonesia. Bapa, berkati Tuhan, biarlah Tuhan kami semua dapat mewartakan Injil, kabar baik, kabar sukacita di dalam Kristus Yesus Tuhan yang menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh, sempurnakan doa kami yang jauh dari sempurna ini, sebab kami memintanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Kami berdoa dan kami meminta dan kami sudah menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Allah kami. Kami berdoa dan kami mengucap syukur, dan kami siap menerima berkat hamba-Mu. Jemaat yang kekasih, mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Angkatlah tanganmu kepada Tuhan dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan berkat dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Amin. Mari nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Ibadah selesai,